Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mudir al-Mukarram, al-Asatidah al-Mukarramin, wa abna'it tullab as-su'ada. Alhamdulillah, di pagi hari Senin tanggal 1 Juni ini, alhamdulillah, sebelumnya santri sudah bisa berhadir ke pondok pesantren ini, dan hari ini kita bisa melaksanakan upacara hari lahirnya Pancasila. Jadi kita setiap ada tanggal-tanggal bersejarah, kita mengadakan sebuah apel upacara. Dan hari ini tanggal yang bersejarah itu adalah 1 Juni, yang namanya hari lahirnya Pancasila. Dalam setahun yang berkaitan dengan Pancasila ini ada 2. Yang pertama 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Yang kedua 1 Oktober, itu namanya Hari Kesaktian Pancasila. Hari lahirnya Pancasila, yaum hari, lahir milad. Kalau Pancasila ya disebut aja dengan Bancasila, Pancasila, atau bahasa Arabnya Al-Mabadi Al-Khamsah, 5 dasar atau 5 sila. Lahir, kita ingat dengan sebuah istilah maulid Nabi, lahirnya Nabi. Maka berarti mengingatkan kita tanggal di mana lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawa sebuah perubahan besar bagi seluruh dunia. Kemudian sampai ke Indonesia. Dan sampainya Islam ke Indonesia ini dengan metode dakwah, di mana negara kita Indonesia ini dilatar belakangi oleh berbagai macam agama. Dan Islam datangnya dengan dakwah, dengan akhlak, dengan hikmah, dengan menyebar kebaikan, dengan berdagang yang jujur, sehingga orang tertarik untuk masuk Islam. Namun agama bermacam-macam, dan masuknya ke Islam ke Indonesia bukan ditaklukkan dengan peperangan. Kemudian dari sini kita belajar, ketika itu bangsa Indonesia lama dijajah oleh penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Kemudian di tahun 1945, sebelum bulan Agustus, untuk sebuah kemerdekaan itu penuh perjuangan. Kemudian kemerdekaan ini perlu diumumkan, dipersiapkan. Maka tokoh-tokoh bangsa kita membuat sebuah perkumpulan yang namanya BPU-PKI. Memang ujungnya PKI, tapi depannya BPU, Badan Penyelidik. Diselidiki dulu, apakah Indonesia ini layak untuk merdeka? Harus merdeka. Lalu apa usahanya? Penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dirancang tanggal berapa, kapan saatnya. Kemudian setelah itu disusun dulu apa dasar negaranya,
Jadi sebelum merdeka, dilihat Indonesia ini latar belakangnya agamanya banyak, sukunya banyak. Maka kita tidak mungkin mengatasnamakan Islam satu-satunya, meskipun Islam yang terbanyak. Maka akhirnya sepakatlah kita harus mengambil sebuah persatuan seluruh rakyat Indonesia, kemudian disusunlah Pancasila. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, sebelum proklamasi kemerdekaan, Pancasila sudah disusun, kemudian dibacakan oleh tokoh yang bernama Soekarno. Nah, itulah sejarah lahirnya Pancasila, yaitu 1 Juni 1945. Kemudian sejak tahun 2016, 10 tahun yang lalu, disepakati bahwa tanggal 1 Juni adalah sebagai hari besar bangsa Indonesia dan diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita mempelajari apa maksud lahirnya Pancasila. Lahir Pancasila seperti lahirnya seorang bayi, lahir misalnya. Berarti ada sosok, kalau itu merupakan orang. Tetapi ini Pancasila. Berarti apa, untuk apa Pancasila ini? Pancasila ini adalah sebagai identitas negara kita. Berbeda dengan negara-negara lain yang latar belakangnya apa, perang ataupun asalnya merdekanya seperti apa. Maka dengan lahirnya Pancasila itu merupakan identitas negara Indonesia atau hawiyah, ya, identitas, jati diri. Seorang anak lahir, maka jati dirinya apa? Pertama, jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian nanti ke depannya bakal jadi apa dia. Jadi identitas kita lahir, negara kita, tanggal 1 Juni. Kemudian identitas itu terringkas dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Negara kita berdasarkan bertuhan. Dan Tuhan Maha Esa. Meskipun Tuhannya ini menurut kepercayaannya masing-masing. Di situ berarti diakui bahwa dijamin bagi masing-masing agama untuk mengakui, meyakini keyakinannya masing-masing. Jika Islam ini sesuai dengan Qul huwallahu ahad. Kemudian pandangan Islam kepada agama lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami, agama kami, bagi kalian, agama kalian. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, itu yang pertama, lahirnya identitas. Yang kedua, lahirnya Pancasila ibarat bayi baru lahir, meskipun usianya sudah berapa sampai sekarang, ya, dari 95 sampai ke 2026 ini, ya, sudah puluhan tahun, sudah usia dewasa, tetapi tetap harus dirawat, dijaga. Jangan sampai ada yang membahayakan. Ibarat bayi itu disusuin, diberi ASI, diberi makan. Jika tidak, maka dia akan kelaparan, bahkan mati. Maka begitu juga Pancasila harus kita rawat, kita jaga dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Misalnya ada yang mau merusak ajaran agama, maka harus dipertahankan. Bahkan semua sepakat negara kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini harga mati. Artinya apa? Daulah Indonesia, negara wahdah Indonesia, kesatuan Republik Indonesia. Harga mati, apa arti harga mati? Samanuha ar-ruh. Harganya itu adalah jiwa ini. Jika memang terpaksa harus menumpahkan darah, maka itu harga mati. Tidak boleh dirubah ajaran agama masing-masing. Kita mengganggu agama orang lain, maka mungkin mereka juga akan memerangi kita. Nah, begitulah. Maka samanuha ar-ruh, NKRI, harga mati, artinya Daulah Wahdah Indonesia samanuha ar-ruh. Jadi kalau dihargai Pancasila itu tidak ada nilai berharga saking berharganya, ya. Karena nilai-nilai kandungannya yang sesuai dengan ajaran agama kita dan ajaran agama masing-masing. Kemudian dijaga. Artinya jika ada upaya-upaya yang bertentangan dengan Pancasila ini harus dihindari. Misalnya dalam bentuk kecil, menghina teman, membuli teman, penindasan, perundungan, kekerasan. Ini tidak sesuai dengan Pancasila, lebih-lebih dengan ajaran agama. Dengan Pancasila dengan apa? Dengan sila pertama aja sudah tidak sesuai. Allah tidak mengajarkan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini tidak adil dan tidak beradab. Tidak boleh ada kezoliman. Jika ada yang dizolimi, berarti itu tidak adil. Biarpun Islam, maka jika keadilan tidak ditegakkan, maka seakan-akan ini mencoreng, merusak Islam itu sendiri. Biar dia tidak Islam, tapi keadilan itu ada, maka itu sudah mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Daulatul zulmi tafna. Negara yang di situ ada kezaliman bakal hancur. Pesantren yang jika di situ ada kezaliman bakal hancur. Wa daulatul adli qaimah. Sedangkan negara yang berdasarkan keadilan, maka dia akan terus tetap jaya. Maka tidak boleh ada penghinaan, merendahkan, melecehkan, perundungan, penyiksaan, bahkan sesuatu apapun yang berkenaan dengan fisik. Namun jika itu telah terjadi, kita harus upayakan untuk mengislah, ya, didamaikan. Islam dulu juga terjadi permusuhan, didamaikan. Bahkan sampai musuh-musuh Nabi itu masuk Islam, bahkan menjadi saudara, menjadi sahabat yang setia. Ka'annalladzi bainaka wa bainahu adawah. Seakan-akan yang telah terjadi permusuhan antaramu dan dengan mereka, ka'annahu waliyyun hamim. Seakan-akan itu adalah menjadi dan kenyataan suatu pertemanan yang sangat erat, persahabatan yang sangat dekat. Nah, inilah kita jaga lahirnya Pancasila, kita rawat, ya. Sehingga kita termasuk orang yang menjaga Pancasila, tidak membiarkannya dirusak, ya. Nah, karena juga termasuk menjaga ajaran agama kita. Mudah-mudahan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila ini, maka itu menjadi ruh bagi kita, semangat hidup kita untuk menjalankan Pancasila yang mana ini sesuai dengan ajaran agama kita. Mudah-mudahan amanah yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri Ustaz sendiri dan untuk semuanya. Jika ada yang salah, kekurangan ilmu Ustaz atau dari syaitan, wa'udzubillahi min dzalik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burungnya, Bruk. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahna qalillah. Alhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin atmin alaina wa ni'mataka wa afiyataka fi sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma asbahna bina min ni'mati au bi ahadin min khalqika fa minka wa ahdalaka syarika lah wa lakal hamdu wa lakal syukru ala zalik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara hari Senin tanggal 1 bulan Juni 2026 telah selesai. Bubarkan. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Para asatidz dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pemimpin upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini pembacaan tata tertib ujian dan saksi semua santri agar bisa didengarkan dan dicermati. Tata tertib ujian. 1. Peserta ulangan wajib hadir dalam ruang ulangan 5 menit sebelum waktu ulangan berlangsung. 2. Pakaian santri sesuai dengan hari atau pakaian yang telah ditentukan. 3. Peserta ulangan wajib menempati tempat yang sudah ditentukan oleh panitia ulangan. 4. Peserta ulangan wajib mengisi daftar hadir yang ditandai dengan tanda tangan. 5. Peserta ulangan wajib membawa kartu peserta ujian ketika mengikuti ulangan. 6. Peserta ulangan tidak dibenarkan membawa dan membuka kitab, catatan, atau resum mata pelajaran, terkecuali ada kesepakatan dengan ustadz penguji. 7. Peserta ulangan tidak dibenarkan membuat keributan ketika ulangan berlangsung. 8. Peserta ulangan tidak dibenarkan keluar dari ruangan sebelum waktu sesi ulangan berakhir, terkecuali izin syar'i yang darurat dan telah mendapatkan izin dari pengawas ulangan. 9. Peserta ulangan wajib mengumpul hasil ulangan ketika waktu ulangan berakhir. Sanksi. 1. Bagi peserta yang terlambat hadir dari waktu yang telah ditetapkan,
atau pakaian yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, tidak dibenarkan memasuki ruangan ulangan. Ulangan akan dilaksanakan di luar ruangan atau tempat yang ditentukan oleh pengawas. 2. Bagi peserta yang tidak membawa atau ketinggalan kartu peserta ujian, tidak diperkenankan mengikuti ulangan. 3. Bagi peserta yang kehilangan kartu peserta ujian agar meminta cetak ulang kepada panitia ulangan dengan biaya Rp5.000. 4. Bagi peserta yang tidak hadir tanpa alasan yang tidak bisa dipertimbangkan, maka dinyatakan gagal dalam ulangan. 5. Bagi peserta yang membuka kitab, catatan, atau resume mata pelajaran akan dikeluarkan dari ruangan ulangan. Demikian tata tertib dan sanksi ujian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kemudian kelas 2 Ulia mata pelajaran umumnya di lab komputer. Ya. Mohon perhatian nih, ada tambahan untuk jadwal yang kelas 1 atau kelas 2 PDF, baik PDF Usto atau ujian itu ujian UTS. Jadi untuk PDF kelas 2 Usto dan 2 ujian itu UTS ujian tengah semester. Adapun jadwal bisa kalian lihat di mading di bawah tangga. Jadi untuk ujian kelas 2 USKO dan ujian kelas 2 kuliah PDF itu ada di mading di bawah tangga, bisa kalian lihat. Dan ujiannya sama dengan ujian semester, artinya satu harinya 2 pak lah. Jamnya pun sama, jam istirahatnya, jam masuknya sama. Jadi untuk yang kelas 2 PDF USTO dan kelas 2 kuliah PDF juga ujian, akan tetapi ujiannya masing-masing guru novel yang masuknya lah. Nah itu jadwalnya kalian lihatin nanti di bawah tangga. Jadi kalian pelajari, kalian mutolaah sebelum besok lah. Jadi hari ini persiapan ujian.